Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Astria Dwi Nur Hermaya, mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hamka. Saat ini saya sedang melakukan presentasi PowerPoint penelitian saya mengenai hubungan antara efikasi diri akademik dengan perilaku mencontek pada siswa sekolah menengah atas. Latar belakang Rianti 2021, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, integritas, dan etika siswa dan siswi, termasuk dalam menanamkan nilai kejujuran akademik. Hidayanti 2023, efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Di sisi lain, Dodi 2020 mengatakan, perilaku mencontek, tindakan menyimpang yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan akademik dan menghindari kegagalan. Rumusan masalah. Penelitian ini merumuskan masalah penelitian, yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri akademik dengan perilaku menyontek pada siswa sekolah menengah atas atau SMA. Berdasarkan penelitian sebelumnya, satu, penelitian yang telah dilakukan oleh Latifa et al. 2024, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara efikasi diri dan perilaku menyontek. Diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R adalah negatif 0,542 yang berarti bahwa tingkat hubungan efikasi diri dengan perilaku mencontek termasuk pada kategori sedang. Kedua, Rezi et al. 2021 menemukan bahwa efikasi diri akademik dan perilaku menyontek tidak berkolerasi. Artinya, antara efikasi diri akademik dan perilaku menyontek tidak memiliki hubungan yang signifikan. Tiga, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ella et al. 2023, terdapat hubungan yang signifikan bersifat negatif antara efikasi diri akademik dengan perilaku menyontek. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi negatif 0,776 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Urgensi penelitian. Meskipun banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara efikasi diri akademik dan perilaku menyontek, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan atau gap dalam penelitian sebelumnya mengenai korelasi antara efikasi diri akademik dan perilaku menyontek. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri akademik dengan perilaku menyontek pada siswa sekolah menengah atas atau SMA. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara efikasi diri akademik dan perilaku menyontek di kalangan siswa sekolah menengah atas atau SMA. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan pihak sekolah dalam upaya mengurangi perilaku menyontek dengan meningkatkan efikasi diri akademik dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya efikasi diri akademik, siswa dapat lebih percaya diri dalam menghadapi ujian tanpa harus bergantung pada contekan dan mengakibatkan kecurangan akademik. Landasan teori, efikasi diri akademik, Bandura
1997, efikasi diri akademik adalah keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mengatur dan melakukan banyak tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Owen Froman 1988, aspek-aspek efikasi diri adalah overt social situation, cognitive operation, dan technical skill. Selanjutnya, Gufron dan Rini 2020, faktor-faktor efikasi diri akademik meliputi master appearance, vicarious experience, verbal person, dan psychological states. Landasan teori perilaku mencontek, Dodi 2020, perilaku mencontek adalah bentuk ketidakjujuran siswa dan siswi dalam mengerjakan dan mengikuti ujian dengan cara yang curang dan tidak jujur. Menjawab soal ujian dengan perilaku yang tidak semestinya untuk mendapat hasil yang diinginkan. Anderman dan Murdoch 2007, aspek-aspek perilaku mencontek adalah giving, memberi, taking, mengambil, dan receiving, menerima. Pujianti 2020, faktor-faktor perilaku mencontek meliputi ketegangan dan kecemasan, malas untuk belajar, berada dalam kondisi yang terjepit, pengakuan atau persetujuan. Hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif, HA, terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri akademik dan perilaku mencontek pada siswa sekolah menengah atas. Hipotesis 0, HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri akademik dan perilaku menyontek pada siswa sekolah menengah atas. Metode penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling, purposive sampling, dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form secara online dan offline. Jumlah partisipan, desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, variabel, dependent variable, DV, perilaku menyontek, independent variable, IV, efikasi diri akademik. Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini berjumlah 56 responden siswa dan siswi sekolah menengah atas SMA yang duduk di bangku di kelas 10, 11, dan 12. Alat ukur yang digunakan, efikasi diri akademik, skala efikasi diri akademik berjumlah 33 item. Item if deleted kerombah alfa berarti item yang tidak valid 0,969 dan 0,968. Kerombah alfa valid 0,967. Perilaku menyontek, skala perilaku menyontek berjumlah 20 item. Item if deleted kerombah alfa tidak valid 0,967 dan 0,969. Kelompok alfa item valid 0,966. Teknik analisis yang digunakan, uji kolerasi person kolerasi, uji validitas item if deleted kelompok alfa, uji reliabilitas kelompok alfa, uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hipotesis, analisa uji hipotesis yang digunakan Sperman Zo dengan hasil efikasi diri akademik 0,277 lebih besar dari 0,05, sedangkan perilaku menyontek person 0,187 lebih kecil dari 0,05. Dari data-data yang didapatkan, ada yang menghasilkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara efikasi diri akademik dengan perilaku menyontek di sekolah menengah atas SMA, karena hasil di atas berbeda. Implementasi dan saran penelitian, implementasi penelitian, temuan
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya efikasi diri akademik dalam mencegah perilaku menyontek di lingkungan pendidikan. Saran penelitian ini masih membuka peluang untuk meneliti lebih lanjut, khususnya mengenai hubungan antara efikasi diri akademik dengan perilaku menyontek di sekolah menengah atas atau SMA. Penelitian ini Peneliti ingin tetap meneliti kedua variabel ini guna mengetahui apakah hasil yang ditemukan akan konsistensi atau justru menunjukkan perbedaan dengan cara memperbanyak responden dalam penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri akademik dengan perilaku menyontek pada siswa sekolah menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efikasi diri akademik seorang siswa tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan tindakan menyontek. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan tidak adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Namun, perbedaan hasil dengan beberapa penelitian lain juga menandakan pentingnya untuk meneliti lebih lanjut. Adapun daftar pustaka yang kami pakai dalam penelitian ini, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.